Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kita masih melanjutkan pembicaraan tentang tentang hutang piutang yang mesti ditulis dan bagaimana itu maknanya di dalam perjalanan kehidupan rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi pertikele nekani amanat marang ahline iku kasebut fi qaulihi ta'ala waliyattaqillaha rabbahu wa la taktumus syahadah. Cara menjalankan amanat atau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak itu tersebut di dalam firman Allah, dan hendaklah orang itu bertakwa atau takut kepada Allah Tuhannya, dan jangan menutupi persaksian atau kesaksian. Artinya ojo ngumpet sira kabeh ing syahadat ing dalem alamul arwah fi qoulihi alastu bi rabbikum wa qultum bala syahidna. Artinya janganlah kalian menyembunyikan kesaksian di dalam alam roh pada firman Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Lalu kalian menjawab, ya, kami bersaksi. Mongko dinane iki den suprih sira kelawan nekani syahadah marang Allah ing dalem jerone takwa Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uriyan walibasuhut taqwa. Maka hari ini ketika kita hidup di dunia ini, kita diminta untuk, atau kalian diminta untuk menjalankan kesaksian kepada Allah dalam bentuk takwa kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, iman itu telanjang, sedangkan pakaiannya adalah takwa. Jadi iman saja itu sebetulnya ya belum cukup, atau iman itu pernyataan saja itu tidak cukup, tidak bisa disebut iman. Jadi takwa itu mesti menjadi pakaiannya iman gitu. Jadi iman mesti diwujudkan dalam ketakwaan. Utawi artine kitmanu syahadah iku kelawan yen to rumangsa ningali liyane masyhud. Ya, menutup syahadah atau menyembunyikan kesaksian itu adalah kalau kita menyangka, mengira, merasa, melihat kesaksian-kesaksian lain. Jadi yang disaksikan bukan hanya Allah. Tegese arep wajib ningali masyhud bloko, ojo ono ghairullah. Maksudnya wajib hanya melihat apa yang disaksikan saja, yaitu Allah. Jangan sampai ada yang lainnya. Mongko lamun ono ghairullah mongko sira khianat fi syahadah. Kalau kamu melihat yang selain Allah, maka berarti kamu berkhianat di dalam kesaksian.
Falihada qala may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Mongko wajib sira ngreksa amanatu rabbika bi rabbika, mongko aja ningali atinira angin maring syawahidi rabbik fafham. Karena ini lalu Allah berfirman, barang siapa menyembunyikan kesaksian maka hatinya telah berdosa. Maka wajiblah kalian menjaga amanat Tuhan. Engkau harus menjaga amanat Tuhanmu dengan Tuhanmu. Maka janganlah hatimu melihat selain saksi-saksi Tuhanmu. Jadi hati kita mestinya melihat hanya Allah, itu maksudnya. Allahumma ta'maluna alim. Allah maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Mongko tatkala wis mertelaaken Allah Subhanahu wa taala ing iki surat Al-Baqarah saking pira-pira dalil tauhid lan nubuwah lan pira-pira hukum syariah saking salat, zakat, kisos, saum, haji, haid, tolak, iddah, sidak, khulu, ila, ridho, baik riba lan kaifiatul mudayanah. Mongko mungkasi subhanahu wa ta'ala kelawan iki ayat krono tahdid takhwif. Ketika Allah sudah selesai menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ini berbagai macam dalil tauhid dan kenabian serta berbagai hukum syariat seperti sholat, zakat, kisos, puasa, haji, haid, perceraian, iddah waktu menunggu perempuan yang dicerai, sidak mas kawin ya, atau di sini mungkin maksudnya ya mas kawin, hulu tuntutan cerai dari perempuan, ila ya, ridho baik, dan seterusnya, dan bagaimana caranya berhutang, saling hutang ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan Allah menutup itu semua dengan ayat berikut ini sebagai ancaman ya, atau menakut-nakuti. Faqala ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kedua Allah Subhanahu wa taala barang-barang ingkang ing dalem pitung langit lan barang-barang ing pitung bumi. Milik Allah lah semua hal yang ada di langit, dalam 7 langit dan 7 bumi. Lan lamun padha ngedhahiraken sira kabeh ing barang kang ing dalem atine saking nejo Allah utawa nglakoni Allah, utawa lamun nyamaraken sira kabeh ing barang kang ing dalem atine mongko yakti nuturaken Allah Subhanahu wa ta'ala ing iku panejo besok dina kiamat. Jika kau menampakkan apa yang ada di dalam hati, baik itu berupa tujuan jelek maupun melakukan hal yang jelek, atau kalau kamu menyamarkan ya barang yang ada di dalam hati kamu, menyatakan ataukah menyimpannya saja di dalam hati, apa yang ada di dalam hatimu, maka pasti Allah akan menyebutkannya nanti di hari kiamat. Artinya akan diungkap semuanya di hari kiamat. Semua yang ada di dalam hati kita, apakah itu kita nyatakan ataukah itu kita sembunyikan. Mongko amapura Allah marang wong kang sak kersane lan aniksa Allah Ta'ala marang wong kang sak kersane. Maka
lalu Allah akan memaafkan siapapun yang dikehendakinya, dan Allah akan menyiksa siapapun yang dikehendakinya. Utawi Allah iku zat ingkang nguasani ing atase saben-saben suwiji-wiji lan kalebu suwiji-wiji hisab lan jaza marang kawulane kabeh besok dina kiamat. Allah itu adalah zat yang menguasai segala sesuatu, termasuk di dalam segala sesuatu itu yang dikuasai Allah adalah hisab, perhitungan amal dan pahala atau balasan kepada hamba-hambanya besok di hari kiamat. Yani artinya setuhune Allah subhanahu Allah ta'ala iku tatkala ngendika ing dalam akhir ayat wallahu bima ta'maluna alim, mulane mengkono krana setuhune isine pitung langit lan pitung bumi iku kabeh kagungane Allah lan kawulane Allah lan gaweane Allah. Maksudnya bahwa Allah itu ketika berfirman di akhir ayat, Allah mengetahui segala yang kalian lakukan. Kenapa begitu? Itu karena semua isi 7 langit dan 7 bumi itu adalah milik Allah. Juga hamba-hamba Allah itu juga mereka itu semua hamba Allah serta buatan Allah, ciptaan Allah. Mongko lamun ngedhahiraken sira kabeh ing barang kang samar ing dalam ati nira utawa lamun nyamaraken sira kabeh ing dalam ati nira kelawan nejo gawe Allah utawa liyane, mongko yakti Allah amales Allah taala ing mongko yakti amales Allah taala ing wong iku ing dalam mengkono kelakuan. Maka kalau kalian menampakkan apa yang tersembunyi di dalam hati atau menyembunyikan apa yang ada di dalam hati yang berupa tujuan-tujuan jelek atau lainnya, maka pasti Allah akan membalas semua perbuatan itu. Ono dene mangkono iku liyane hadisun nafsi lan waswas, anapun iku mongko ora dadi bahaya balik namung den weruhaken besok dina kiamat. Nah, tetapi kalau hanya hadisun nafsi, kalau hanya perbincangan hati, perbincangan diri, artinya tidak bukan merencanakan suatu perbuatan atau berniat untuk melakukan sesuatu, maka itu atau was-was, maka itu tidak bahaya, tidak apa-apa. Hanya akan ditunjukkan saja nanti di hari kiamat. Artinya yang dibalas itu adalah tindakan hati yang yang bermaksud jahat, ya, yang ditujukan kepada sesuatu di luar diri. Kalau hanya hadisun nafsi, kalau hanya pembicaraan diri sendiri tidak untuk dilaksanakan, ya itu tidak apa-apa, cuma nanti akan ditampilkan saja di hari kiamat. Walhasilu stune nejo kufur iku iya kufur senajan durung den lakoni lan setune khawatiru dzunub, hale ora nejo nglakoni iku sinapura ora dadi bahaya. Kesimpulannya, kalau kita sengaja atau berniat untuk kufur, itu kufur juga namanya meskipun belum dilakukan. Sebaliknya, kalau hanya khawatir di dalam hati untuk melakukan dosa, jangan-jangan nanti aku berdusta, jangan-jangan nanti aku tidak ikhlas, misalnya seperti itu ya, maka itu dimaafkan. Kalau hanya begitu tidak berbahaya, asalkan itu tidak tidak sengaja untuk melakukan sesuatu. Lan setuhune azam nglakoni dosa nuli getun ora sida den lakoni iku iya sinapura. Kalau kita berniat melakukan suatu tindakan dosa,
lalu menyesal tidak jadi melakukannya, maka itu juga dimaafkan. Anapun lamun nejo nglakoni maksiat kelawan nejo teman-teman bakal den lakoni, mongko nile ora sida nglakoni sebab ana ingkang nyegah. Tanpa ikhtiare wong iku kaya lamun nejo arep nglakoni zina kelawan teman-teman bakal nglakoni, mongko nuli konangan makhluk, mongko dadi ora sida nglakoni, mongko mengkono iku mesti den siksa. Ya, kalau orang sengaja menyengaja atau berniat untuk melakukan suatu tindakan yang salah lalu tidak jadi melakukannya karena ada hal yang menghalangi, bukan karena maksudnya sendiri. Kalau tadi menyesal, itu dimaafkan. Tapi kalau tidak jadinya itu karena terhalang, ya, maka itu disiksa juga. Seperti kalau orang mau melakukan zina dengan sungguh-sungguh, tapi lalu ketahuan makhluk, ya, ketahuan lalu tidak jadi, maka yang demikian itu pasti akan disiksa. Tetapi siksane ora padha kelawan wong kang wis nglakoni zina, walaupun siksanya tidak sama dengan orang yang sudah melakukan zina. Alhasil nejo zina kelawan teman-teman bakal den lakoni, mongko nuli ana manik tanpa ikhtiar iya den siksa, tetapi ora padha kelawan zina bil fi'li. Simpulannya, kalau berniat untuk melakukan zina dengan sungguh-sungguh akan melakukannya, lalu tidak dilakukan karena ada yang menghalangi tanpa usahanya untuk tidak melakukan, maka itu disiksa. Tapi siksanya tidak sama dengan orang yang sudah benar-benar melakukan. Artinya kita harus berhati-hati di dalam berniat, jangan meniat yang buruk, karena itu pun akan disiksa, akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Kecuali kalau kita lalu tidak jadi melakukannya karena kita menyesal. Ya. Walam setuhune khawatir ingkang teko ing dalam ati iku ana rong werna. Sedangkan khawatir itu artinya pembicaraan hati atau suasana hati. Yang datang ke hati itu ada dua macam. Sawijine barang kang teko ana ing dalam ati kelawan teman-teman bakal den lakoni kelawan fi'ile, tekan fi'ile, mongko iku den siksa senajan durung den lakoni. Yang satu adalah sesuatu yang datang di dalam hati dengan sungguh-sungguh akan melakukan sesuatu dengan perbuatan, maka kalau itu buruk akan disiksa meskipun belum melakukan. Sumawono lamun nejo kufur sak hal dadi kufur, ya. Demikian juga kalau sengaja kufur lalu seketika itu juga menjadi kufur. Jadi itu yang pertama ini yang disiksa. Lan kapindhone barang kang ing dalem ati sartane ora kena den tulak kaya hadisun nafsi lan waswasul qalbi, lan sartane atine sengit ora pisan-pisan nurut nglakoni mongko mengkono iku sinapura. Yang kedua, kalau itu tiba-tiba datang ke dalam hati yang tidak bisa kita tolak, seperti tadi, khawatir melakukan sesuatu itu begitu saja datang, ya, tidak bisa ditolak. Atau bisikan-bisikan hati, sedangkan diri kita sendiri tidak suka dengan itu, tidak mau mengikutinya, maka yang demikian itu dimaafkan. Ya, godaan-godaan misalnya melihat uang banyak yang dititipkan kepada kita, lalu tiba-tiba hati kita ingin mengambil sebagiannya gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak suka, tiba-tiba ada keinginan yang gitu, padahal hati kita sebenarnya tidak suka melakukan itu dan memang tidak melakukannya, itu dimaafkan. Ya, seringkali terjadi seperti itu ya. Kita ada dalam keadaan tertentu, lalu hati kita tiba-tiba seperti terbisiki oleh sesuatu, oleh keinginan begitu,
dan kita menolaknya, itu tidak apa-apa. Mongko utawi iki ayat lamun den maknani yuhasibkum iku makna males utawa neksa, mongko iku khawatirul qalbi ingkang dihin. Lan lamun den maknani lafaz yuhasibkun iku makna yukhbirukum, mongko maknane khawatir ingkang sani, fafam ojo salah paham sira. Dalam ayat tadi kan dikatakan wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Kata yuhasibkun itu baik kamu nyatakan atau tidak kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, Allah akan membalas. Kalau yuhasibkun itu dimaknai membalas dengan siksa, maka itu adalah khawatirul qalbi, hal yang datang ke dalam hati yang pertama, yaitu niat untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Lamun den maknani lafadz yuhasibkum iku makna yukhbirukum, kalau itu dimaknai dengan memberikan atau mengkhabarkan kepadamu, memberitahukanmu kepadamu, maka makna khawatir yang kedua, yaitu yang tidak bisa kita tolak tetapi kita tidak menyetujuinya gitu ya, itu dimaafkan. Pahamilah itu, jangan sampai salah paham. Wa qala ba'duhum, iki ayat temurune ing ngatasi wong kang padha mualatul kafirin, mongko maknane padha uga sira zahiraken olehira mualatul kafirin, utawa sira samaraken ing iya mesti den hisab besok dina kiamat. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang yang yang berkawan baik dengan orang-orang kafir. Maka maknanya adalah sama juga kau nyatakan perkawananmu dengan orang kafir itu, atau kau sembunyikan, pasti akan dihisab esok di hari kiamat. Wa dhahaba aktsarul ulama istuhune iki ayat iku umum, mongko nuli padha ikhtilaf para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum, tidak hanya berlaku untuk orang-orang di zaman Nabi saja. Tapi mereka lalu tidak bersepakat dalam masalah ini. Mereka berbeda pendapat mengenai kelanjutannya. Mongko yang dikobadum iki ayat mansuh kelawan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, krana kasebut ing dalam hadis tatkalane temurun iki ayat. Mongko padha matur ba'du sahabati marang sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah, kados pundi kula sedaya ing ngamal ingkang boten kuwawi nglampahi kula sedaya, keranten kula sedaya boten sepi saking hadisun nafsi. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini mansuh, ayat ini dihapus dengan ayat Allah tidak membebani siapapun orang-orang dengan beban yang lebih dari kemampuannya. Karena telah tersebut di dalam hadis Nabi, ketika turun ayat ini, maka sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kami semua ini yang tidak mampu melakukannya gitu ya, karena kami semua tidak mungkin lepas dari apa yang disebut dengan hadisun nafsi, percakapan dalam hati itu ya. Maka ngendika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ta padha karep sira kabeh kaya pangucape ahlul kitab sami'na wa asaina. Nabi lalu berkata, apakah kamu mau mengikuti para ahlul kitab yang mengatakan kami mendengar tapi kami tidak mau patuh? Iku ta aja mengkono, balik padha ngucapo sira kabeh sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi katakanlah, jangan seperti itu, jangan kami mendengar tapi kami durhaka, tetapi katakanlah kami mendengar dan kami patuh, tapi kami mohon maaf kepadamu wahai Allah, dan hanya kepadamulah kami
akan kembali. Artinya ya yang tidak bisa dilakukan ya kita serahkan kepada Allah saja, nanti Allah akan menghukuminya. Kita sendiri berusaha keras untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan di dalam hati yang mengajak untuk berbuat buruk. Mongko tatkalane wis padha nrimo lan padha miturut dawuhe mongko nuli temurun ayat amanar rasulu ila qaulihi wa ilaikal masir. Mongko nuli lawas den mansuh kelawan ayat la yukallifullahu nafsan ila akhiril ayah. Nah, ketika mereka para sahabat itu sudah patuh, tidak mau menyatakan durhaka kepada Allah, maka lalu turun ayat amanar rasulu wal mu'minun amanar rasulu bima unzila ila rabbih wal mu'minun. Para rasul itu percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya dan para orang-orang yang beriman ya. Sampai akhir ayat wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami kembali. Maka lalu kemudian ayat itu dimansuh, dihapus dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu diri dengan yang lebih dari kemampuannya. Lan mungguh kersane jumhur ulama setuhune azam Allah iku den siksa liqauli ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyata. Menurut kebanyakan ulama, niat untuk melakukan kejahatan itu disiksa karena firman Allah sesungguhnya orang yang suka tersebarnya hal-hal yang tidak patut ya. Yang fahisyah itu bisa diterjemahkan zina ya, tersebarnya berita buruk. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ma hammal abdu bil ma'siyati min ghairi amalin yu'aqabu ala dzalika ma yalhaqu minal hammi wal huzni fid dunya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau seseorang berniat untuk melakukan maksiat meskipun tidak mengamalkannya, dia pasti akan disiksa ya, atas hal itu ya, dengan siksaan yang yang memang lazim, yang berupa ham dan huzn. Ham itu susah karena sesuatu yang belum terjadi ya. Huzn susah karena sesuatu yang sudah terjadi ya. Jadi kalau orang menyengaja berbuat maksiat, maka dia akan disiksa dengan itu tadi, dengan sedih karena sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi di dunia ini ya. Waqila ora ono ayat la yukallifullahu al ayah iku nasih marang ayat ngarep ora krana nggone nasih mansuh iku ing dalem ahkam amrul wajib utawa nahi, ora ana nasih mansuh ing dalem ikhbar ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat la yukallifullahu nafsan itu tidak menghapuskan ayat yang sebelum yang tadi. Karena nasih mansuh, hapus menghapus dalam hukum itu hanya terjadi pada perintah atau larangan, tidak terjadi pada kalam khobar. Kalau hanya berita itu tidak ada nasih mansuh. Wa qauluhu fayaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Angendika Ibnu Abbas artine ngapura Allah Subhanahu wa ta'ala ing dosa gedhe marang wong kang sak kersane. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Firman Allah, maka Allah akan memaafkan orang siapapun yang dikehendakinya serta menyiksa orang siapapun yang dikehendakinya. Itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa arti dari firman itu adalah Allah akan memaafkan dosa-dosa besar kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah tidak ditanyai
mengenai apa yang dilakukan, sementara mereka ditanyai, atau tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sedangkan mereka dimintai pertanggungjawaban. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Makna al-isyari, setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis nyuprih marang kawulane kabeh kapure ngelanggengaken muraqabah lan muhasabah supaya aja lali saking oleh ngreksa harakatul zahir lan khatiratil batin. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada hambanya semua untuk terus-menerus melakukan pengawasan dan perhitungan terhadap diri sendiri agar tidak lupa menjaga gerakan-gerakan zahir, gerakan-gerakan lahiriah dan bersitan batin. Ya. Jadi supaya terus-menerus diawasi diri sendiri supaya tidak melakukan apapun yang jelek dan tidak memikirkan, tidak berkeinginan hal yang jelek. Mongko kapan lali mongko tumiba ing dalem ponco bayane tinggal adabe ubudiyah. Nah, kalau sampai lupa maka dia akan jatuh. Kalau ada orang yang lupa melakukan muraqabah dan muhasabah, pengawasan diri dan perhitungan diri, maka dia akan jatuh di dalam bahayanya meninggalkan adab di dalam etika seorang hamba. Mongko dadi rusak kelawan konco kerang kena cemedine qahrul uluhiyah, maka lalu dia akan rusak, akan hancur karena kena cambuk dari kemahakuasaan Tuhan. Mongko kawitane iki ayat iku aweh weruh kelawan oleh nguasani lan ngrakotoni pitung langit lan pitung bumi. Awal ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa dan merajai 7 langit dan 7 bumi. Mongko nuli pungkasane aweh weruh kelawan mulazamatul adab ing atase ngreksa adabul ubudiyah. Sedangkan akhir daripada ayat itu memberitahukan bahwa orang mestinya terus-menerus menjaga adab, menjaga sopan santun di dalam hubungannya dengan Allah karena dia adalah seorang hamba. Lan luli ngincim ing atase wong kang tinggal adab kelawan pangandikane wa intubtu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru may yasha wa yu'adzu may yasha. Maka lalu Allah mengancam kepada orang yang meninggalkan kesopanan kepada Allah dengan firman-Nya, kalau kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau menyembunyikannya, pasti Allah akan menghitungnya atau memberitahukannya, lalu akan memaafkan siapapun yang dikehendakinya dan akan menyiksa siapapun yang dikehendakinya. Jadi kepada Allah kita mesti bersikap rendah hati, ya, tidak mentang-mentang gitu, ya, tidak karena merasa sudah berbuat baik lalu pasti akan dimasukkan surga, itu tidak boleh. Lam setuhune insan iku murakkab ing atase alam loro, sewiji alam amr kapindo alamul khalqi. Ketahuilah bahwa manusia itu tersusun dari 2 alam, yaitu alam perintah dan alam penciptaan. Mongko kaduwe insan iku duweni roh nurani alawi, mongko iku saking alamul amri lan iya iku alamul malakutil a'la. Manusia mempunyai roh nurani, roh yang bersifat cahaya yang dari atas. Maka itu adalah dari alam perintah, yaitu alam malakut, alam kekuasaan Allah yang tinggi. Lan kaduwe insan iku duwe nafsu zulmaniyah,
sufliyah mongko iku saking alamul kholqi lan keduwe saben-saben sawiji saking alam loro iku padha brongto lan demen marang alami dhewe-dhewe. Jadi manusia terdiri dari dua dua alam ya. Alam yang kedua adalah jiwa kegelapan yang bersifat bawah. Kalau tadi jiwa cahaya bersifat atas ya. Itu dari alam penciptaan. Jadi alam penciptaan segala sesuatu itu diciptakan dalam gelap. Dan bagi masing-masing dari kedua alam tadi itu merindukan alamnya sendiri-sendiri. Jadi dalam diri manusia sifat rohaninya, sifat nurnya itu ingin ke atas, tapi fisik, syahwat dan seterusnya itu ingin rindunya ke bawah. Mongko utawi sejane roh lan condonge roh lan demene lan brangtane abadan iku marang alam nurani. Jadi kalau roh kecenderungannya, kecintaannya bronto. Ya bronto itu sebenarnya cinta juga artinya ya, tetapi lebih mendalam lagi. Tergila-gilanya mungkin itu selalu kepada alam atau ingin dekatnya itu kepada alam nur. Jadi roh itu selalu kecenderungannya ke arah roh. Kecenderungan, kecintaannya, kerinduannya kepada alam roh. Yaitu lan iyo iku demen jiwa rabbil alamin wa qurbihi. Yaitu ingin mendekat atau berdekatan dengan Tuhan yang Tuhan yang merawat alam semesta. Dan berada di sampingnya dan dekatnya. Utawi anapun condonge nafsu lan sejane nafsu iku mongko selawase demen marang alame dhewe lan iya iku asfala safilin lan ngedohi saking hak. Sedangkan nafsu, jadi manusia tadi ada roh yang bersifat nur, nafsu yang bersifat gelap. Kalau nafsu itu selamanya akan cinta kepada alamnya sendiri, alam bawah. Ya, bawahnya bawah, bahkan yang paling bawah, dan menjauhi kebenaran. Ya, jadi dalam diri kita itu ada kecenderungan ke atas, ke rohani, dan kecenderungan ke bawah, syahwat, nafsu, dan seterusnya. Mongko sarehne kaya mengkono mongko dadi ngutus subhanahu wa ta'ala ing nabi krana supaya bersih-bersihono ing nafsu saking zulmatu ausofiha lan saking alane pakertine nafsu. Maka lalu Allah mengutus utusan para rasul, nabi itu untuk membersihkan nafsu, membersihkan diri manusia dari kegelapan sifatnya dan dari jeleknya pekerti nafsu itu. Lan malih supaya ana nabi iku nganggoni ing nafsu kelawan penganggo anwarul arwah supaya bisa dadi jiwa rabbil alamin fi zumratil arwahil muqaddasah. Dan juga agar nabi itu memakaikan kepada jiwa pakaian cahaya roh agar dia bisa berdekatan atau bertetangga dengan Tuhan yang menguasai atau yang merawat alam semesta di dalam kumpulan roh-roh yang suci. Jadi nabi itu diutusnya untuk membawa jiwa atau nafsu ke dalam kesuciannya. Utawi kaifiyate bersih arwah iku kelawan arep mateni zulmatu ausofin nafsi kelawan ngedzohirakan anwaru akhlakil arwah. Cara membersihkan roh tadi adalah dengan mematikan kegelapan sifat-sifat nafsu dengan melahirkan cahaya akhlak roh. Mongko mangkono ikulah maqome auliya ma'allah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Yang demikian itu adalah
tingkatan para wali bersama Allah atau kedudukan para wali bersama Allah, yang Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan penciptaan tadi ke cahaya perintah Allah. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.